Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Ya, Pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. hari ini kita akan menjelaskan tentang RPS dari keperawatan gerontik. Jadi teman-teman mahasiswa yang belum gabung silakan gabung. Saya sudah kasih waktu lama sekali ini, hampir 1 jam. Harusnya 9.10. Karena ada kendala masuk di Lumen, maka saya minta untuk isi di data record yang ada di Meet Google. Untuk kegiatan online, kita di semester kemarin juga sudah lakukan. Pengalaman saya memang banyak mahasiswa yang meninggalkan ruang meeting atau ruang Zoom, hanya online kan saja ya. Jadi untuk yang pengalaman ini mohon teman-teman untuk menyimak dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, sehubungan dengan pembelajaran yang sebelumnya memang kita sudah pernah lakukan juga online. Jadi mohon konfirmasi jika memang ada kendala saat internet, gangguan dan sebagainya. Jadi tidak ada lagi nanti mendekati hari H, anaknya nggak ada, tiba-tiba nongol, tiba-tiba minta tugas dan sebagainya. Nanti tidak berlaku untuk saya. Jadi tetap saya alfakan, entah nanti lulus atau tidak itu urusan nanti. Jadi mohon dikonfirmasi ulang, nanti silakan VJ-nya dikoordinasikan. Ini baru 29, kayaknya jumlahnya ada 32 ya. Saya tidak tahu anaknya kemana, apa nggak tahu jadwal, saya juga kurang paham ini. Nanti saya akan rekap daftar hadir sesuai dengan yang kehadiran di Meet Google ya. Yang Anda tuliskan di dalam presensi yang ada di sebelah kanan atau sebelah bawah ya. Saya akan jelaskan dulu untuk RPS-nya. Itu suara siapa ya? Tolong dimatiin dulu suaranya. Mudah-mudahan terlihat, nanti ini juga saya akan share ke grup. Jadi untuk keperawatan gerontik, semester 7 tingkat 4 ini kelas B apa? Anda kelas B apa kelas A ya? Kelas A, Pak. Oh, kelas A ya. Saya buka dulu yang kelas A. Terbuka enggak ya? Belum ya? Terlihat? Lihat, Pak. Oke ya. Nah, untuk keperawatan gerontik, ini bobot SKS-nya adalah 4. Jadi 3 teori, 1 praktikum.
16 pertemuan, satu kali pertemuan teori 150 menit teori, kemudian 16 pertemuan 170 menit praktikum. Prasyaratnya tidak ada. Semester ganjil, Anda semester 7, tingkat 4. Jadi Anda sudah tingkat 4 ya, 1 tahun lagi selesai Anda tahun depan insya Allah. Kemudian untuk koordinator, saya kemudian dibantu oleh tim pengampu. Yang pertama adalah Suster Pausta, yang kedua adalah Ibu Nopita Anggraini. Kemudian untuk deskripsi dari mata ajar ini, nanti banyak membahas tentang cabang-cabang ilmu untuk memberikan asuhan keperawatan khususnya pada lansia, kemudian pada keluarga lansia, masyarakat. Kemudian untuk capaian pembelajaran, ini sekitar ada 15 yang akan kita bahas. Mudah-mudahan terlihat ya. Yang pertama, konsep dasar lansia atau tentang menua. Kemudian yang kedua, proses menua, aging proses. Kemudian tentang gizi pada lansia, tentang psikososial pada lansia, tentang posyandu lansia, seksualitas pada lansia, kemudian membuat asuhan keperawatan pada lansia, kemudian memberikan asuhan keperawatan lansia dengan gangguan kebutuhan nutrisi, personal hygiene, intimacy and sexuality, kemudian kardiovaskuler, pencernaan, pernapasan, perkemihan, dan persarapan. Adapun jumlah pertemuan, untuk pertemuan hari ini ada 2. Yang pertama adalah penjelasan tentang RPS, RTP, dan RP. Yang kedua, penjelasan tentang materi dasar dari keperawatan lansia. Pertemuan ada 16 teori. Untuk pertemuan hari ini kita jamnya 9.25 sampai 11.55 ya. Kemudian pertemuan kedua saya tentang proses menua atau aging. Pertemuan ketiga masih dengan saya tentang pelayanan kesehatan. Nanti ada posyandu lansia, puskesmas santun lansia, pelayanan panti sosial, kemudian ruang lingkup lansia. Kemudian pertemuan keempat nanti ketemu dengan Ibu Nopita Anggraini tentang masalah psikososial pada lansia. Kemudian pertemuan kelima tentang pemenuhan gizi pada lansia. Kemudian pertemuan keenam ketemu dengan Suster Pausta, seksualitas pada lansia. Kemudian pertemuan ketujuh bertemu dengan Suster Pausta tentang risiko distres pada lanjut usia. Pertemuan ke-8 nanti UTS. Untuk UTS nanti direncanakan menggunakan exam ya. Jadi teman-teman untuk aplikasi exam mohon diinstal. Kemudian setelah UTS kita lanjut ke pertemuan ke-9, ini bulan November. Ini dengan saya nanti membahas tentang asuhan keperawatan lanjut usia, bagaimana pengkajian sampai dengan evaluasi dan menggunakan pengkajian psikososial. Kemudian pertemuan ke-10, ini November, ini nanti masih dengan saya, asuhan keperawatan, gangguan, sistem kardiovaskuler pada lansia. Kemudian 16 November pertemuan 11, asuhan keperawatan lansia dengan gangguan sistem pernapasan. Kemudian yang ke-11 masih dengan ke-11 dengan Bu Nopita Anggraini, ini lansia dengan gangguan sistem persarapan. Di sini ada metodenya ya. Jadi metode pembelajaran, kuliah interaktif, diskusi, dan SGD. Kalau metode cara perkuliahan itu bisa menggunakan daring atau tatap muka. Tapi untuk saat ini, untuk proses teori kita bisa lakukan menggunakan
daring atau virtual. Kemudian untuk lab nanti kita modifikasi apakah memungkinkan untuk dilakukan langsung ke laboratorium. Kemudian pertemuan yang ke-12 ya, harusnya ke-12, ini ada ke-12. Ada terlewat satu ini ya. Ke-13 ini Ibu Nopita ya. Ibu Nopita ini pencernaan. Kemudian ke-14 ini Suster Pausta. Kemudian ke-15 Suster Pausta. Ke-16 nanti ujian akhir. Ujian akhir juga sama dengan aplikasi exam ya. Nanti kita akan apakah menggunakan exam atau menggunakan Google Form. Kalau untuk saat ini, kalau ujian UAS sama UTS kayaknya belum untuk tatap muka ya. Untuk praktikum hari Selasa ya, benar hari Selasa ya. Benar hari Selasa. Di jadwal PJ-nya ada PJ? Ada PJ-nya? Benar, Pak. Benar ya. Jadi hari Selasa jam 10.45 sampai jam 13.35. Apa yang dipraktikkan pada saat praktikum lab ini untuk metodenya ya. Ini bisa menggunakan simulasi, role play atau praktikum. Jadi nanti disesuaikan, silahkan nanti komunikasikan dengan Bu Nopita Anggraini dan Suster Pausta bagaimana aplikasinya, apakah mau simulasi, mau role play atau praktikum. Kemudian untuk pertemuan kedua, ini masih dengan saya. Ini pertemuan pertama nanti kita akan belajar membuat asuhan keperawatan pada lansia sampai dengan pengkajian psikososial. Yang kedua, membuat dan mensimulasikan asuhan keperawatan lansia dengan gangguan personal hygiene dengan saya, karena kita trendingnya topik hari ini hubungannya dengan COVID-19, jadi nanti kita akan kaitkan bagaimana membuat asuhan keperawatan khususnya pada gangguan personal hygiene di era COVID-19. Jadi nanti ada hubungannya dengan COVID-19. Pertemuan ketiga masih dengan saya, gangguan sistem pernapasan. Kemudian pertemuan keempat dengan Ibu Nopita Anggraini. Pertemuan kelima dengan Ibu Nopita Anggraini, ini gangguan harga diri dan adaptasi sosial. Kemudian pertemuan keenam ini dengan Suster Pausta, distress. Ya, di era pandemik banyak sekali lansia saat ini mengalami gangguan stres. Kemudian yang ketujuh, gangguan peran keluarga dalam merawat lansia. Saat ini juga trending topiknya juga pada keluarga yang memang ketika merawat lansia di rumah mengalami kendala atau beberapa masalah. Nanti dibuat asuhan keperawatan. Kemudian untuk pertemuan ke-8, mahasiswa membuat dan mensimulasikan asuhan. Jadi membuat dan mensimulasikan. Mensimulasikan silahkan nanti misalnya mau diaplikasikan dalam bentuk video, apa dalam bentuk aplikasi di lab, nanti disesuaikan dengan dosen pengampu masing-masing. Kemudian pertemuan 9, membuat dan mensimulasikan asuhan keperawatan lansia dengan gangguan sistem endokrin di era pandemi COVID-19. Kemudian pertemuan ke-10 tentang kardiovaskuler. Pertemuan ke-11 tentang sistem perkemihan. Kemudian 12 tentang gangguan pencernaan dengan Ibu Nopita. 13 Ibu Nopita dengan persarafan. 14 gangguan reproduksi dengan Suster Pausta, kemudian dengan gangguan persepsi sensori dengan Suster Pausta.
Kemudian pertemuan ke-16 di praktikum ini bulan Januari. Jadi pertemuan terakhir ini kita di bulan Januari 2021. Nah, di sini ada kegiatan untuk ujian praktikumnya, yaitu kunjungan lansia ya, kunjungan lansia di panti sosial. Saat ini sebenarnya sudah boleh melakukan kegiatan kunjungan tetap sesuai dengan protokol kesehatan, gunakan masker, gunakan face shield, dan cuci tangan atau pakai hand sanitizer masing-masing. Kemarin saya sudah survei ke panti sosial yang ada di kilometer 6,5 diperbolehkan. Dengan catatan mahasiswa dibatasi. Ya, bisa 8 sampai 10 orang. Jadi nanti kita akan buat menjadi grup ya. Jadi dalam ini nanti kita akan menjadi grup. Nanti kita akan bagi menjadi beberapa panti. Jadi kegiatannya adalah kunjungan. Kunjungan bukan hanya datang kemudian pulang, tidak ya. Jadi kunjungan nanti buat program, misalnya programnya kita adakan kebersihan. Ya, hubungannya tentang kebersihan. Nanti dari pagi Anda siapkan alat-alat kebersihan untuk membersihkan di tempat panti werdanya ya. Kemudian bisa juga mengurangi stres pada lansia dengan dilakukan senam atau dilakukan karaoke ataupun hiburan. Atau untuk meningkatkan daya tahan tubuh dengan memberikan nutrisi, Anda bisa memberikan makan dengan menyuapi dan sebagainya. Nanti bisa dimodifikasi di sini. Kalau misalnya personal hygiene dari individu lansia, nanti teman-teman bisa dari pagi-pagi membantu lansia untuk memandikan sampai dengan nanti sampai siang ya. Jadi ini kegiatan-kegiatan pada akhir dari perkuliahan keperawatan gerontik. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Apakah ada? Pak, mau tanya Pak, Ya. itu kan praktikum kan besok Pak, apakah langsung ke kampus apa gimana Pak? Ya, untuk besok nanti kita pakai daring saja. Untuk besok kita pakai daring, nanti saya akan berikan pakai Meet aja ya, nanti pakai Meet. Tentang pengkajian, nanti masih tentang pengkajian ya, pengkajian pada lanjut usia untuk praktikum yang pertama. Iya Pak. Ya, jika nanti misalnya ada pertemuan ke kampus, kita akan konfirmasikan. Kan tidak bisa semuanya ke kampus. Begitu, ya, Anggara ya. Iya Pak. Oke, silakan yang lain boleh. Silakan yang lain. Tidak ada? Tidak ada? Yang lain? Ini baru masuk. Belum ada, Pak. Ini baru masuk 29 ya. 29. Jumlahnya 32. Ya, nanti saya absen sesuai dengan itu ya, karena tidak ada informasi yang tidak hadir siapa saja. Nanti tolong PJ-nya diinformasikan. Boleh melalui grup ya. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai rubrik tugas ya, rencana tugas perkuliahan ya. Untuk tugas teman-teman semuanya, ini tugas di teori ya. Nanti di pertemuan yang membahas tentang ASKEP ya. ASKEP lanjut usia di setelah UTS ya. Setelah UTS nanti
akan dilakukan presentasi. Jadi teman-teman sudah biasa presentasi. Ini akan saya bentuk menjadi 5 kelompok. Ya. Jadi kelompok 1 askep lansia gangguan kardiovaskuler, hipertensi di era pandemi COVID-19, askep lansia gangguan kardiovaskuler, gagal jantung di era pandemi COVID-19, askep lansia gangguan pernapasan pneumonia di era pandemi COVID-19, askep lansia gangguan pernapasan asma di era pandemi COVID-19, kemudian askep lansia gangguan pernapasan bronkitis, ya, boleh akut, boleh kronis, silahkan nanti di era pandemi COVID-19. Jumlah mahasiswanya 32, itu kebanyakan tidak kalau 5 kelompok. Apa saya perlu tambah 1 kelompok lagi? PJ-nya mana PJ-nya? PJ-nya? Ada PJ-nya? Iya Pak, enggak Pak, cukup Pak. Cukup. Berapa orang itu 1 kelompok jadi? 6 orang ya? 6 apa 7 ya? 6 Pak. 6 ya? Ada 6, ada yang 6, ada yang 7 Pak. Ada yang 7 ya? Oke ya. Jadi ini kelompoknya berarti cocok ya, 5 kelompok. Kemudian apa sih yang dibuat? Yang pertama adalah artikel. Jadi teman-teman membuat sebuah artikel atau manuskrip, ya bukan makalah ya, kalau makalah tingkat 1, tingkat 2 ya. Jadi nanti Anda membuat artikel untuk persiapan juga nanti teman-teman belajar tentang riset. Ya, jadi artikel, kemudian nanti membuat sebuah PPT ya dan mempresentasikan. Ya. Kemudian untuk isi artikel, isinya apa saja? Ya, besok saya sharingkan untuk model contohnya. Ini isinya dulu. Membuat artikel yang berisikan pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada latar belakang, ada tujuan, ada manfaat. Kemudian konsep medis, ada anatomi, fisiologi, etiologi, manifestasi klinik, patofisiologi, penata laksanaan, dan komplikasi. Kemudian konsep keperawatan, ini pengkajian sampai dengan evaluasi. Kemudian ada pembahasan, itu isinya tentang kesenjangan teori dan yang ada saat ini. Ya, baru kesimpulan dan saran. Ini isinya ya, kesimpulan dan saran. Ditambah dengan referensi, nanti referensinya menggunakan sitasi aplikasi Mendeley. Ya. Kemudian untuk membuat PPT. Standar PPT, background PPT menggunakan standar UKMC. Isi dalam 1 slide maksimal 6 baris. Jadi 1 slide 6 baris. Jadi yang besar-besar. Jumlah slide minimal 10, slide maksimalnya 25 slide. Jadi nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Poin penting yang ada yang dituliskan di dalam slide. Jadi bukan cerita mindahkan word ke dalam slide. Jadi dibuat poin-poin penting saja. Ya. Ada yang mau ditanyakan untuk pembuatan ini? Ada yang mau ditanyakan untuk pembuatan artikel atau manuskrip? Belum ada ya? Belum ada ya? Baik. Kita lanjut. Metode atau cara pengerjaan tugas. Mahasiswa membuat, ini maksudnya bukan makalah ya, ini artikel yang berisi ya isinya ya. Artikel disusun minimal dari 3 buku sumber minimal ya, yang berbeda. Dan 10 artikel penelitian atau pengabdian masyarakat. Ya, boleh teman-teman ambil di Sekular Google, ambil di Sinta, ambil di jurnal-jurnal internasional, silahkan. Ya, jadi minimal 3 buku, 10 artikel penelitian atau pengabdian masyarakat. Kemudian penulisan artikel, kertas A4, margin 2,5 dan sebagainya, ukuran 12, spasi 1,5, nanti bisa dibaca. Kemudian untuk PPT, ya, PPT-nya nanti akan dipresentasikan 15 menit
Ya, seperti biasa dilanjutkan dengan tanya jawab kurang lebih 20 menit. Jadi 5 kelompok. Artikel dikumpulkan tanggal 26 Oktober 2020. Paling lambat jam 14.00 dalam bentuk soft copy dan PPT ke email email saya ya. Dikirimkan ke email saya. Jadi tanggal 26 Oktober itu paling lambat. Pak, kalau misalnya besok kami buat terus kami kirim, bagus. Apakah nilainya nambah? Tidak. Ya, yang kita lakukan adalah yang dia telat. Yang kalau telat kita akan berikan punishment ya. Distribusi ke mahasiswa lain boleh menggunakan aplikasi WA Group, kelas, email masing-masing dalam bentuk PPT sebelum presentasi berlangsung. Jadi sebelum presentasi, nanti saya akan tanya ke rekan-rekan yang lain PPT-nya seperti apa. Keterlambatan pengumpulan tugas akan diberikan pengurangan nilai dan sebagainya ya per hari keterlambatan. Kemudian deskripsi luaran, tugas yang dihasilkan nanti dalam bentuk artikel. Artikel ini nanti saya akan publikasikan di Akademi Edu. Teman-teman kan biasa masukinnya ya. Tapi nanti saya akan cek dulu baru saya upload di Akademi Edu. Kemudian untuk PPT nanti saya akan upload di slide share. Jadi nanti teraplikasi ke publikasi nasional ya. Jadi teman-teman yang lain nanti bisa lihat institusi lain. Kemudian media yang digunakan kita media online. Kriteria penilaian 50% presentasi, 50% artikel. Ya. Adakah yang mau ditanyakan untuk metode dan cara pengerjaan tugas? Ada tidak? Tidak ada ya. Kalau tidak ada kita lanjut ke RP ya, rubrik penilaian. Ya. Untuk RP atau rubrik penilaian ya. Ini nilai dikatakan nilainya bagus. Isi artikel jelas, penjelasan sesuai topik, referensi minimal 3 sumber buku, 10 artikel. Kalau dia makin kecil juga nilainya makin kecil. Ya, makin kecil. Kemudian artikel mengikuti format yang sudah ditetapkan, tidak ada salah ketik-ketik, jadi tidak banyak salah ketik, salah format dan sebagainya ya. Kemudian pengumpulan lebih awal waktu yang ditetapkan, ini boleh ya. Yang tadi ya, kalau dilewatkan dia dikurangi 1 ya. Kalau lebih awal waktu kurang dari tanggal 28 kalau tidak salah tadi ya. Jadi atau tanggal 28 nilainya 79. Ya, materi presentasi ini yang presentasinya menarik dan disajikan dengan jelas. Pertanyaan dijawab menggunakan referensi dan penjelasan presentan. Jadi nanti dijelaskan, setelah dijelaskan, kemudian ketika ada tanya jawab, dijawab dengan menggunakan referensi yang digunakan. Ya, ini penilaiannya dan sebagainya seperti biasa. Adakah yang mau ditanyakan? Adakah mau yang ditanyakan? PJ-nya mana PJ-nya? PJ? Untuk sekarang belum ada, Pak. Belum ada ya. Baiklah ya, berarti sudah jelas dan sudah paham. Jadi nanti teman-teman bisa membaca ya. Untuk selanjutnya nanti kita akan masuk materi yang pertama. Kita mau istirahat dulu sebentar atau kita mau langsung? Kalau mau istirahat dulu, kita istirahat dulu, minum dulu sebentar, baru kita lanjut lagi ya. Tetap di ini saja, tetap di Pak. gimana? Pak, saya nanti
Nanti minta rubriknya sama RTS-nya ya Pak ya. Ya, nanti saya kirim di grup. Kasih Pak. Ya. Ya, kita istirahat dulu sebentar ya. Oke, istirahat sebentar. Ini sekarang 10.11 ya, nanti 10.30 ya. 10.30 apa 10.25 ya. Nanti kita masuk kembali ya. Baik Pak. Ya, istirahat dulu kalau mau minum-minum dulu. Baik, Pak. Baik, Pak. Makasih Baik, Pak. Pak. Baik, Pak. Baik. Terima kasih, Baik Pak. Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. kasih, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak.